Selamat pagi para sahabat yang dikasihi Tuhan, dimanapun para sahabat berada. Kiranya kasih Tuhan senantiasa menyertai kehidupan para sahabat semuanya. Tentu para sahabat tahu siapa itu Ayub yang ada di dalam Alkitab. Mungkin kita pernah mengalami hal yang sama dengan Ayub, ataupun mungkin kita pernah memiliki pertanyaan yang sama dengan dia. Nah, di dalam Ayub pasal 21 ayat 1 sampai dengan 16, di sana Ayub sedang berdebat dengan teman-temannya yang bersikeras bahwa penderitaannya, yaitu penderitaan Ayub, adalah akibat dari dosa-dosanya. Namun Ayub melihat sesuatu hal yang berbeda dalam dunia nyata. Bagaimana dia mengamati bahwa yang namanya orang fasik, yaitu orang-orang yang tidak peduli dengan Tuhan, orang yang mungkin berlaku kejam, orang yang menipu, orang yang hidupnya semaunya sendiri, seringkali justru hidup di dalam kemakmuran dan kedamaian. Di dalam ayat 7 sampai dengan 11, Ayub memberikan sebuah gambaran tentang pengamatannya. Ketika di sana dikatakan, mengapa orang fasik tetap hidup menjadi tua, bahkan menjadi perkasa dalam kekayaan. Keturunan mereka tetap bersama mereka dan anak cucu mereka di depan mata mereka. Rumah-rumah mereka aman dari ketakutan, dan pentung Allah tidak menimpa mereka. Lembu jantan mereka tidak pernah gagal beranak. Lembu betina mereka beranak dan tidak keguguran. Mereka menyuruh anak-anak mereka keluar seperti domba-domba, dan anak-anak mereka menari-nari. Coba kita pikirkan berapa banyak dari kita yang melihat ketidakadilan seperti ini. Orang yang jujur, orang yang tulus dan berusaha hidup benar, justru menghadapi kesulitan, sedangkan orang yang licik, orang yang semena-mena, orang yang picik justru mengalami kesuksesan. Mereka tidak hanya makmur secara finansial, tetapi keluarga mereka juga sejahtera tanpa masalah yang besar. Seakan-akan Tuhan tidak menghiraukan kejahatan mereka. Kemudian Ayub melanjutkan di dalam ayat 14 dan 15, ketika di sana dikatakan demikian. Mereka berkata kepada Allah, pergilah daripada kami. Kami tidak mengingini pengetahuan tentang jalan-jalan-Mu. Siapakah yang maha kuasa sehingga kami harus beribadah kepadanya? Dan apakah untungnya bagi kami kalau kami berdoa kepadanya? Ini adalah gambaran tentang kesombongan orang fasik yang terang-terangan menolak Tuhan, namun hidup mereka tampak baik-baik saja. Mereka bahkan tidak melihat keuntungan untuk berdoa atau mengenal Tuhan. Saudara-saudara para sahabat yang dikasihi Tuhan, pengamatan Ayub ini menjadi penting di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena ini menantang pandangan kita yang seringkali terlalu sederhana tentang keadilan Allah. Seringkali kita cenderung berpikir bahwa jika kita hidup benar, maka semua akan baik-baik saja. Dan jika kita berbuat dosa, maka kita akan langsung dihukum. Pandangan ini meskipun ada benarnya di dalam prinsip umum, tidak selalu berlaku secara instan di dunia ini. Inilah yang membuat Ayub bingung, dan mungkin juga membuat kita semua juga bingung. Ayub melihat bahwa Allah dalam kedaulatannya tidak selalu menghukum orang fasik dengan segera. Mereka bisa hidup dengan kemewahan, dengan kenyamanan, dengan keamanan, kesenangan, bahkan sampai masa tuanya. Dan hal ini kadang-kala juga bisa mengguncang iman kita, jika kita hanya melihat keadilan dari sudut pandang duniawi dalam jangka yang pendek saja. Namun pengamatan Ayub tidak hanya berhenti sampai di sini saja, karena dia melanjutkan di dalam ayat yang ke-16, ketika di sana dikatakan demikian. Sungguh bukan di tangan mereka kebahagiaan mereka itu. Jauhlah daripadaku rancangan orang fasik. Meskipun Ayub melihat kemakmuran orang fasik,
Ayub tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak ada di tangan mereka. Sehingga Ayub tetap menolak jalan orang fasik, meskipun menunjukkan inilah yang menunjukkan kedewasaan iman dari Yakub. Meskipun ia tidak tahu sepenuhnya dan ia tidak mengerti mengapa Allah mengizinkan hal itu terjadi. Tapi Ayub tetap memegang teguh pada kebenaran bahwa kebahagiaan dan kebenaran yang sejati itu berasal dari Tuhan, bukan dari kemakmuran duniawi. Ayub tidak tergoda untuk mengikuti jalan orang fasik, meskipun jalan itu tampaknya mudah dan juga beruntung. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para sahabat, jadi apa yang bisa kita pelajari dari Ayub ini? Hal yang pertama yang bisa kita pelajari adalah bicara soal keadilan Allah. Bahwa keadilan Allah seringkali melampaui pemahaman kita. Jangan terkejut atau goyah iman ketika kita melihat orang fasik itu berjaya. Karena cara Tuhan bekerja seringkali lebih dalam dan lebih kompleks dari yang bisa kita pahami sepenuhnya. Allah punya waktunya sendiri dan kadangkala konsekuensi dosa tidak langsung terlihat. Ini yang pertama. Kemudian hal yang kedua, jangan iri pada kemakmuran orang fasik. Kemakmuran duniawi itu tidak menjamin kebahagiaan sejati atau keselamatan kekal. Di dalam ayat 16, Ayub mengingatkan kita bahwa kebahagiaan mereka tidak ada dalam kendali mereka. Maka fokuslah pada hubungan kita dengan Tuhan, bukan pada apa yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, kita diajak untuk apa? Tetap berpegang pada jalan Tuhan. Meskipun jalan orang benar itu kadangkala sulit, tidak mudah, dan jalan orang fasik tampaknya mulus, tetapi kita diajak untuk tetap memilih untuk hidup di dalam kebenaran dan keadilan Tuhan. Hanya di dalam Tuhan saja ada kepuasan dan harapan yang kekal. Di dalam kehidupan ini kita pasti akan menghadapi yang namanya misteri dan ketidakadilan yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya. Pertanyaan Ayub tentang mengapa orang fasik berjaya adalah pertanyaan abadi yang seringkali tidak memiliki jawaban yang mudah. Namun melalui renungan kita pada pagi hari ini, kita diingatkan untuk tidak membiarkan pengamatan kita tentang realitas dunia menggoyahkan iman kita pada Allah yang adil dan berdaulat. Biarlah kita memiliki hati seperti Ayub yang meskipun tidak mengerti sepenuhnya, tetapi tetap menolak jalan orang fasik dan berpegang teguh pada kebenaran, bahwa kebahagiaan yang sejati dan kekal hanya ada pada Tuhan, bukan pada kemakmuran yang fana. Tetap percaya, tetap berharap, dan tetaplah setia pada jalan Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.